Ya, terima kasih Sobat Milenial masih tetap bersama kami di acara Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Ya Ustadz, ada pertanyaan dari Sobat Milenial yang ada sementara menonton acara ini. Apa sebenarnya yang menjadi landasan normatif pendidikan dalam Islam ini, Ustadz? Iya, jadi kita perlu juga ya, kita penting untuk memahami bahwa pendidikan dalam perspektif Islam itu memiliki landasan normatif ya, yang ini harus senantiasa menyertai ya niat kita. Kalau kita sebagai tuntut ilmu ya, menyertai niat kita dalam beramal thalabul ilmi gitu. Nah, prinsip dasarnya tentu saja adalah pertama ya, dia harus menjadikan kita untuk berproses mengenal Allah, mengenal siapa sang pencipta. Itu orang kalau tidak memiliki prinsip ini, tidak memiliki landasan normatif ini, maka ilmu akan sangat berbahaya. Ya, kita tahu bagaimana para penemu dulu ya, para ilmuwan dulu itu banyak melakukan penemuan baru, investigasi dan ilmu pengetahuan ya, melakukan eksplorasi. Mereka sampai bahkan menemukan alat-alat canggih ya, persenjataan canggih ya, alat-alat militer ya, bahkan sampai ditemukannya bom. Coba bayangkan itu. Ini kan kalau tidak dilandasi oleh hal-hal yang sifatnya normatif ya, pada nilai-nilai spiritual, ini kan akan sangat berbahaya ya. Orang akan menjadikan itu semata-mata sebagai alat pembunuhan, alat untuk membantai, menghancurkan kehidupan ya. Padahal kan awalnya niat untuk menciptakan bom itu untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang besar ya, digunakanlah dinamit menghancurkan gunung ya, tapi berbelok menjadi alat untuk menghancurkan kehidupan manusia gitu. Jadi itu contoh kalau landasan-landasan normatif itu diabaikan. Yang kedua, ya tentu saja untuk lebih mengenal diri kita, kesejatian diri kita. Ya, gitu. Tentu ketika kita lahir kan kita tidak memahami siapa diri kita ini sebenarnya. Siapa yang menciptakan kita? Ya. Kita ini kalau kita telusuri dalam keterangan dalam firman Allah ya, awal dari penciptaan kita itu akan berawal dari segumpal air ya, air yang berbau. Artinya apa? Ya, dari tulang sulbi ya, berbau busuk. Ya, tanah yang juga berbau kan? Gitu. Itu kan saripati tanah. Tanah ini kan ada juga yang, coba tanah itu kalau dia berbecek dia mengeluarkan bau. Tanah ini di atas atau di bawah? Di bawah. Sering diinjak. Artinya apa? Ini semacam sebuah pesan bagi kita betapa rendahnya diri kita ini. Ya, betapa hinanya kita ini. Ini contoh bagaimana kesejatian diri itu kita mampu memahaminya. Sehingga kalau manusia memahami kesejatian dirinya, dia tidak akan memiliki sifat sombong. Ya. Nah, oleh karena itu, kehinaan itu hanya akan terjadi bila kita tidak mengenal Allah. Ketika kita mengenal siapa pencipta kita, maka apa firman Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku. Maka penghambaan itulah yang membuat manusia menjadi mulia dalam pandangan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kita tahu satu dimensi ketakwaan itu adalah beribadah kepada Allah. Baik, Ustaz. Ustaz, ada pertanyaan lagi, Ustaz. Bolehkah kita mendikotomikan ilmu menjadi ilmu Islam dan ilmu dunia? Nah, bagaimana pandangan kacamata pendidikan Islam? Dikotomi kita bisa pisahkan ya. Ini pernah terjadi di abad sekarang ini ya, di awal-awal abad 21 ya, awal-abad 20. Dan sikap mendikotomikan ilmu pengetahuan ya, sehingga membuat model pendidikan kita itu jadi saya anggap
jadi tidak terarah ya, jadi tidak holistik ya, gitu. Akhirnya berantakan gitu. Maka Islam memandang bahwa sikap mendikotomikan antara ilmu agama dan ilmu umum, Islam dan akhirat, Islam mengarahkan kepada akhirat dan dunia, itu hanya membuat manusia menjadi lupa kepada Allah. Ini adalah sikap yang kurang tepat. Ya. Jadi dikotomi ilmu pengetahuan itu bertentangan dengan ajaran Islam yang integralistik, bahwa urusan dunia tidak boleh dipisahkan dari perkara agama. Dia menyatu bahwa keahlian seorang teknokrat untuk membuat pesawat misalnya, ya, itu juga adalah bagian daripada agama. Ya, karena agama menghendaki kemudahan. Maka orang yang menciptakan pesawat, dia menemukan pesawat karena ilmunya, ini juga bagian daripada akhlak agama, memudahkan orang supaya lebih cepat ya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, gitu. Jadi semua kebaikan yang dihasilkan oleh pengetahuan sesungguhnya itu juga bagian daripada ajaran agama, merupakan bagian daripada anjuran agama, maka tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi mau ilmu agama, ilmu dunia sama posisinya, ya, itu dalam pandangan Islam. Jadi harus holistik. Gitu. Walaupun memang para fuqaha ya itu membagi hukum. Memang menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim maupun muslimah. Nah, ini tidak ditentukan ya, ilmu apa aja ya, selama dia mendatangkan kebaikan. Maka mendatangi majelis ilmu ya, itu bagian daripada kewajiban kita. Ya, menempuh pendidikan formal itu merupakan bagian daripada kewajiban kita juga. Ya, mendatangi seorang ulama itu bagian daripada kewajiban kita sebagai seorang muslim. Namun para fuqaha ya mencoba membagi ya, bahwa semua ilmu itu wajib, tapi ada ilmu yang sifatnya fardu ain. Contoh misalnya ini juga menjadi landasan normatif ya, bahwa pendidikan itu ya punya landasan normatif ya. Salah satunya juga yang ketiga tadi, kita baru bahas dua tadi ya, yaitu supaya kita sebagai muslim itu lebih mengenal syariat-syariat agama. Nah, jadi ini bagian daripada fardu ain ya. Jadi mengetahui tentang bagaimana aturan sholat ya, bagaimana kewajiban kita berpuasa, itu adalah fardu ain, tidak bisa dibebankan kepada ayah, tidak bisa dibebankan kepada, karena mentang-mentang kita berpuasa, kamu saja yang belajar tentang puasa, saya sholat saja, enggak ya. Namanya syariat itu fardu ain. Tapi ada yang fardu kifayah. Ini para ulama menyematkannya kepada ilmu-ilmu yang sifatnya umum itu ya gitu. Misalnya ilmu kedokteran. Jadi satu kampung kalau tidak ada yang mau belajar tentang kesehatan, tidak ada yang mau belajar tentang kedokteran, maka satu kampung itu dosa. Kalau semuanya meninggalkan ilmu kedokteran. Nah, alhamdulillah kita di Kota Gorontalo ini sudah punya dokter ya. Jadi sudah gugur kewajiban kita untuk menuntut ilmu kedokteran. Gitu juga ilmu kimia ya, ilmu biologi dan lain sebagainya, semua ilmu ya, itu sifatnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menuntutnya udah, kalau sudah ada pakar ekonomi udah kita gugur gitu ya, tidak wajib lagi. Tapi syariat ya nggak bisa dibebankan ke orang lain, kita kena ya, kewajiban kita. Iya, secara pribadi ya. Nah, adakah konsekuensi logis atau sikap resisten terhadap kewajiban menuntut ilmu? Tentu saja ya. Saya teringat ya, untuk ini bekal untuk generasi muda ya. Saya teringat satu ungkapan yang disampaikan oleh ini kalangan ulama ya, Imam Syafi'i. Jika kamu tidak tahan menahan lelahnya belajar, artinya tidak mau berusaha untuk belajar giat ya. Kalau kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka konsekuensinya kamu harus siap-siap menanggung perihnya kebodohan. Kita tahu
Orang bodoh itu jadi apa? Beban masyarakat. Kalaupun dia tidak jadi beban, maka dia akan mengalami ujian-ujian berat dalam menapaki kehidupan dunia. Lah bagaimana tidak jadi berat gitu ya? Gitu. Nah, ada orang yang hari ini ada anak-anak yang lebih rajin main game. Ada anak-anak juga yang segelintir anak-anak yang rajin memegang alat tulis. Ya. Kira-kira masa depan mereka sama atau tidak? 10 tahun, 20 tahun kemudian yang pegang HP ini tiba-tiba pegang apa? Batu bata. Dia jadi pekerja bangunan. Mohon maaf ya. Yang rajin pegang pulpen. Ya. 20 tahun kemudian ya, dia mengenakan jas mahal ya, menjadi seorang manajer perusahaan. Artinya apa? Logis ya. Konsekuensi logisnya apa? Ya. Kalau kita tidak bersusah payah hari ini, kita tidak mau disiplin hari ini, kita tidak bekerja hari ini, ya, kita mau santai-santai aja, ya sudah. Berarti kita siap menerima konsekuensi logisnya. Kalau kita tidak mau belajar hari ini, ya siap. Segala keburukan yang dilahirkan oleh kebodohan harus kamu tanggung. Tidak perlu kita jelaskan panjang lebar ya. Apa saja akibat kebodohan. Nah, jadi kalau misalnya begitu, nah mungkin bisa dijelaskan terkait bagaimana keteladanan para ulama terdahulu dalam menjaga eksistensi keilmuan ini. Masya Allah. Kita perlu nambah satu episode lagi khusus bagaimana motivasi para ulama ya. Belum mereka belajar adat selama 30 tahun. Masya Allah. Coba bayangkan. Hari ini situasinya kan berbeda di zaman dulu ya. Yes, bagaimana Imam Syafi'i itu dari satu negeri ke negeri yang lain. Ya, alat transportasi yang paling canggih waktu itu apa? Onta gitu. Ya itu pun kalau punya uang. Kalau dia nggak punya, ya dia harus berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain. Gitu, Masya Allah. Ya, bahkan ada yang sampai lupa menikah di antara para ulama. Saking begitu mujahadah mereka untuk menuntut ilmu. Masya Allah. Bagaimana tuh Imam Syafi'i di masa kecilnya dulu, di masa remaja dia ya? Itu dia. Ya. Ketika ada siswa di dalam satu halaqah, itu dapat akses lah untuk menimba ilmu pada seorang ulama. Tapi karena Imam Syafi'i ini, mungkin dia bukan bagian daripada halaqah itu. Dia mengambil mencuri-curi dengar gitu ya, ilmu yang diajarkan oleh sang guru itu dari jarak yang jauh gitu. Dan dia menulisnya itu di atas di atas satu dengan air liurnya. Itu bayangkan. Begitu air liurnya kering, masuk ke memorinya itu. Hilang ya. Ditulis lagi yang dia dengar, dihafal lagi. Jadi hebatnya satu keunggulan Imam Syafi'i apa? Dia punya ingatan yang sangat kuat. Bahkan melampaui mungkin bisa disamakan dengan flash disk ya. Sehingga itu dia kalau menghafal Quran, dia 7 tahun sudah hafal Quran beliau, Insya Allah. Sehingga setiap dia menghafal Quran itu harus ditutup sebelahnya. Karena kalau tidak kacau ya, dia hafal semuanya gitu. Seperti itu keunggulannya, Masya Allah. Ini baru berbicara satu sosok ulama, Masya Allah ya. Apalagi kalau mau berbicara soal bagaimana kesungguhan mereka itu belajar tentang adab. Ya. Belum diajarkan ilmu, baru adab udah puluhan tahun. La haula wala quwata illa billah. Spirit inilah yang hari ini hilang. Spirit yang ada justru bagaimana saya bercita-cita menjadi jenderal. Saya bercita-cita jadi seorang dokter. Itu aja orientasinya. Tapi paling tidak cita-cita itu tidak salah ya. Tapi garis besarnya adalah bagaimana seorang muslim dengan ilmu dia bisa banyak menebar manfaat. Tidak harus menjadi dokter. Tidak harus menjadi seorang jenderal. Oke. Kita sudah di penghujung waktu. Oke. Jam lewat lah. Iya. Mungkin dari Ustaz ada pesan romantis buat romantis ya. Iya, dalam perkara menuntut ilmu ya, saya rasa
kita semua sudah cukup paham lah ya bagaimana manfaat dari ilmu yang kita miliki itu ya. Dia akan menjadi panduan bagi kita untuk menemukan kebenaran. Ya, maka oleh karena itu ya pesan romantisnya ya sebagaimana hadis Rasulullah ya, ta'allamu wa'allimu ya wattawadhu'u ya, belajarlah dan ajarkanlah ilmu, wattawadhu'u dan muliakanlah, hormatilah orang-orang yang mengajarkan ilmu ya. Tawadhu itu tawadhu ya, limu'allimikum, terhadap orang-orang yang mengajarkan ilmu. Maka disitulah sumber keberkahan. Oleh karena itu hidup ini akan memberikan kualitas yang tidak kita duga-duga ya. Bagaimana ketika seseorang itu dianugerahi Allah ilmu karena kesungguhan dia, maka Allah lah yang akan memberikan dia petunjuk ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, man jahadu fina lanahdiyanakum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kamilah kami akan memberikan dia ilmu. Kamilah akan memberikan dia petunjuk. Nah, oleh karena itu saya ingin mengulangi hadis Rasulullah tadi ya, sebagai motivasi ya buat kita semuanya. Man yaltamisu fihi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Ya, jadi mari kita orientasikan ya aktivitas kita untuk menuntut ilmu ini untuk mendapatkan keridhaan Allah. Terakhir sebagai penutup, saya ingin ingatkan kepada para orang tua. Hari ini kebetulan lagi masa-masanya memasukkan anak, mendaftarkan anak menjadi siswa baru. Iya. Maka tanamkan satu niat untuk membelajarkan anak, memasukkan anak-anak ke sekolah itu adalah bagian daripada ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa seharusnya kekhawatiran, kegelisahan yang ada pada diri sepasang orang tua? Harusnya yang dia gelisahkan, yang dia khawatirkan bukan apa yang akan mereka nikmati dari harta mereka setelah mereka mati. Ya. Jadi tidak pantas ada orang tua yang khawatir ketika anaknya bertanya, "Ma ta'kuluna min ba'di?" Apa yang akan kami makan ayah? Apa yang akan kami makan ibu kalau ibu dan ayah sudah mati? Tidak pantas digelisahkan. Tidak pantas dicemaskan. Karena perkara rezeki itu adalah domainnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengenal Tuhan, mengenal kesejatian diri, ini bukan bagian daripada domainnya Allah. Kitalah yang harus menghadirkan mujahadah untuk bersungguh-sungguh mengenal siapa sang pencipta. Maka kegelisahan yang harus ada pada orang tua terhadap anaknya adalah ketika anak bertanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kami sembah wahai ibu? Apa yang akan kami sembah wahai ayah setelah ayah dan ibu tiada? Karena keimanan tidak bisa diwariskan. Tapi kalau harta yang diwariskan itu akan menjadi malapetaka, akan diperebutkan, akan habis tak berbekas. Tapi ketika ilmu mengenal Allah diwariskan kepada anak-anak, insya Allah ini menjadi sumber keselamatan bagi sang anak, juga menjadi jariah bagi kedua orang tuanya. Romantis sekali. Oke, terima kasih. Insya Allah. Ya, Sobat Milenial, memang menarik sekali terkait pembahasan kita pada sore hari ini mengenai tentang pendidikan, bagaimana cara kita mendidik anak dan sebagainya. Nah, memang kalau misalnya saya lihat ya, bagi saya kesuksesan itu ya bukan dilihat dari jabatannya ataupun titelnya, di mana tempat kita kuliah, perguruan tinggi apa yang kita masuk, tapi bukan itu orientasinya. Tapi yang kesuksesan itu dinilai dari kebermanfaatan kita. Seperti kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Selama ilmu kita itu bermanfaat, maka itulah sesungguhnya sumber ilmu yang akan kita dapat. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.